berdoa untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Ika, sebagai dosen pengajar mata kuliah PPNBM, dan terima kasih untuk teman-teman seluruhnya kelas 2 AKA Malam. Tak lupa di sini kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun hasil tugas kelompok kami dan mempresentasikannya pada saat ini. Kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Dewi Triani, dan teman-teman saya, Siska Teresia, Maria Del Cielo, Nisi Octavia, Intan Ros, dan Anggi Putri. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan ke materi kami, yaitu perhitungan penyetoran pelaporan PPN terhadap pedagang eceran. Selanjutnya, baik teman-teman, ini akan disampaikan oleh Intan Ros. Pada Intan Ros, saya persilakan. Baik, terima kasih Dewi buat waktunya. Saya akan membacakan definisinya, yaitu pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Yang kedua, dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesan tertulis, kontrak, atau lelang. Dan yang ketiga, pada umumnya penyerahan barang atau transaksi jual-beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa barang yang dibelinya. PKP pedagang eceran yang pertama sudah memenuhi syarat PKP, yaitu perusahaan menengah besar. Yang kedua, belum memenuhi syarat PKP, namun memilih untuk dikukuhkan PKP, yaitu toko yang menjual secara eceran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Triani. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi akan saya sampaikan, yaitu penghitungan PPN pedagang eceran. Yang pertama, bila omset besar dari 4,8 miliar atau memilih pembukuan dibagi PPh terutang sama dengan peredaran bruto dikurang biaya dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Dan yang kedua, bila omset kecil dari 4,8 miliar dan memilih pencatatan PPh terutang sama dengan peredaran bruto dikali norma persen dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Selanjutnya, masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu Tuan Y merupakan pedagang elektronik, status kawin dengan 2 tanggungan. Omset penjualan berdasarkan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2018 adalah sebesar 5 miliar. Karena omset penjualan Tuan Y melebihi 5 miliar 800 juta ribu rupiah, maka Tuan Y menghitung PPh terutang tahun pajak 2019 dengan menggunakan pembukuan. Informasi keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut yang akan disampaikan oleh Siska Teresia. Peredaran bruto yaitu sebesar 6 miliar, biaya usaha sebesar 5,4 miliar dikurang dengan laba usaha atau penghasilan neto usaha sebesar 600 juta, penghasilan lainnya 50 juta, biaya lainnya 30 juta, hasilnya adalah 20 juta ditambah dengan jumlah seluruh penghasilan neto adalah sebesar 620 juta, penghasilan tidak kena pajak 67.500.000. Hasil pengurangannya adalah maka penghasilan kena pajak sebesar 552.500.000. PPh terutang sebesar 5% kali 50 juta sebesar 2.500.000. 15% kali 200 juta sebesar 30 juta, 25% kali 250 juta sebesar 62.500.000, 35% kali 52.500.000 sebesar 15.750.000. Jadi totalnya adalah sebesar 110.750.000.
Maka di samping mempunyai kewajiban PPh, Tuan Y juga diwajibkan dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dan wajib memungut PPN atas setiap penjualan barang kena pajak kepada pembeli atau lawan transaksi sebesar 10%. Selanjutnya akan dijelaskan contoh kasus berikutnya oleh rekan saya, Kak Maria Delcil. Lalu di sini ada contoh kasus kedua. Tuan A memperoleh penghasilan dari membuka kios. Omset penjualan berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 adalah 3,9 miliar. Selama tahun 2019, total omset penjualannya adalah 4,9 miliar, sehingga pajak pedagang eceran yang terutang setiap bulan dapat disajikan sebagai berikut. Di sini ada masa pajak, peredaran bruto, dan PPh final dengan tarif 0,5%. Berikut adalah masa pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 197/PMK 03/2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN. Pengusaha wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Disetujui hingga berapa bulan terakhir buku jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi 4,800 miliar sehingga Tuan A tidak memiliki kewajiban untuk mengukuhkan diri sebagai PKP. 2. Faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi, saya persilakan. Pembuatan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran tidak sama dengan PKP non-pedagang eceran. Pasalnya, sifat transaksi PKP pedagang eceran tidak memungkinkan untuk pembuatan faktur pajak standar, di mana dalam faktur pajak dituliskan mengenai nomor pokok wajib pajak atau NPWP lawan transaksi. Sementara karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi eceran, maka faktur pajak yang digunakan adalah faktur pajak digunggung. Faktur pajak digunggung merupakan kumpulan faktur yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya dari berbagai faktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena faktur pajak digunggung hanya berlaku untuk PKP-PE, maka PKP tidak perlu melaporkan faktur pajak satu persatu, melainkan digabung tanpa adanya identitas dan tanda tangan pembeli. Faktur pajak pedagang eceran cukup mencantumkan pertama nama, alamat, dan NPWP penjual. Kedua, jenis barang atau jasa yang diserahkan. 3, jumlah harga jual termasuk PPN atau PPN terpisah, PPNB yang dipungut. Keempat, kode nomor seri dan tanggal penjual atau penyerahan. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibuat paling sedikit dalam 2 rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut. Pertama, lembar ke-1 disampaikan kepada pembeli barang kena pajak. Kedua, lembar kedua untuk arsip pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Teman-teman, jika ada kekurangan atas penyampaian tindakan, kami meminta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Selamat malam.